Hai semuanya, Otsukare sama des. Oskar sama Des. Otsukare sama des. Lama ketemu kita ya? Udah lama kita? Udah 2 tahun kita nggak ketemu. Masa sih? Tahun kemarin? Oh iya, 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Oke, kembali lagi bersama saya, Tanli, dan juga saya kedatangan tamu. Siapa coba? Tamu berat nih. Dia Tamu adalah berat. Saco. Saco apa? Pendiri LPK di Indonesia, di Jawa Tengah. Dengan Bapak Iksan. Efek apa? LPK-nya LPK apa? Sakura Gakuen. Weh, Terkenal biasa. ada di Jawa Tengah, di Solo ya. Solo. Bisa Korea dong. Kebetulan Bapak Iksan ini teman saya, teman sekampus ya, sekampus. Sekarang ya? Sekarang ini Mas dulu? Iya dulu kan? Oh iya, saya kesini. Lewat siapa? Iya, lewat Bapak. Oh iya. Saya menggunakan jasa Bapak kesini. Tapi sekarang apa? Lo senpai gua lo? Iya, senpai lah. Jadi, Siapa? saya kesini itu hangnya tuh Excel ya? iya, akselerasi. Jadi Jadi enggak. S1 Jadi di Indonesia itu saya S1 tahun berapa? itu tahun ke semester 4 tahun kedua. Tahun kedua. Pindah ke sini. Langsung. Jadi nggak ngulang dari tahun pertama lagi. Jadi lanjut dari tahun kedua lagi. Jadi 3 tahun. 3 tahun. Jadi untuk S1-nya di sini 3 tahun kan? 3 tahun kalau untuk yang udah kuliah di Kalau Indonesia. Kalau yang Excel itu kan dari S1 jadi S1 ke S1 yang di sini ya. S1 di Indonesia ke S1 di Jepang. Betul. Ya, kayak gua dulu lulusan SMK gua ke sini ya 4 tahun lulus. 4 tahun ya. Iya, berangkatnya duluan gua lulus. Iya lah. Gimana skripsi? Skripsi gue masih pusing kemarin, judulnya aja tolak-tolak terus, coret-coret terus. Sama, ya begitulah. Tapi kan lu mau lanjut sekarang, dengar-dengar mau lanjut ya? Kedua sekarang. Insya Allah lah. Gimana Okada ya? Pengen sih di Okayama ya. Mm-mm. Okayama University, tapi kayaknya levelnya terlalu berat Kenapa emang? kesana itu ya apa, cara masuk sananya tuh susah banget. Jadi melalui tes-tesnya tuh banyak banget. Ada tes-tesnya berarti? Ada. Nggak kayak dulu kita kesini ya? Enggak di sini mah. Ya namanya juga swasta ya. Iya, Swasta itu gampang siapa masuknya. masuknya. Iya. Kalau negeri itu emang agak susah di sini. Ya di Indonesia pun begitu ya. Iya, sama sih. Cuma kalau mungkin kalau swasta Indonesia kan cuma ya formalitas lah, sama di sini. Kalau di kan sini juga susah banget, bisa iya. sama. Kemudian kan di Okayama University itu kan kampus nomor berapa Oh. belas gitu se-Jepang tuh. Jepang. Makanya susah. Ya Ada kalau opsi lain nggak? ya paling ke kampus ini aja S2. Kampus kita lagi nih. Iya ya, kampus kita lagi. Ya mau gimana lagi yang Hiroshima kan ada juga Hiroshima. Kagawa katanya Kagawa udah telat. bisa mancing-mancing katanya. Iya. Karena gue suka mancing gitu jatuhnya. Kagawa telat ke Hiroshima University itu kayaknya lebih ngejar Okayama dulu deh. Iya. Mumpung dekat juga dari sini kan ya. Kayak Oh iya gini Mas, oh. ada temen gua nih, katanya tuh dia tuh pengen ke Jepang, entah itu mau magang, Tokutei Gino, atau jadi pelajar asing gitu di sini. Nah caranya tuh gimana nih Mas? Ya kalau sebenarnya kan kalau saya kan di Indonesia kan punya perusahaan itu kan bisa ngirim dua-duanya apa itu banyak ya. Iya. Kayak bisa untuk visa engineering, Iya. bisa Rigakusei atau apa, bisa pelajar ya. Bisa Pastinya. belajar ya. Terus visa Tokutei juga ada kan Iya. di sini Nah, gitu kan. prosedurnya gitu Mas. Jadi Iya. biar dari awal tuh biar terperinci gitu gimana caranya biar ke sini tuh. Ya, Pertama dari ini dulu deh, mahasiswa magang dulu deh. yang penting itu kan satu Mas, Apa? izin orang tua dulu. Oh itu nomor 1 ya. Iya. Benar. Kalau nggak boleh berangkat coba. Ridho orang tua ya. Iya. Ya kalau magang biasa ya. Kalau magang itu ada 2 jalur kan ya. Tahu sendiri kan. Jalur IM yang negeri itu sama jalur yang swasta. Iya. Kalau aku dulu jalurnya kan swasta ya. Iya. Jadi ada sebuah yayasan di Indonesia itu yang bersama sama asosiasi yang di Jepang yang penerima itu Iya. SO sama AO. Jadi kalau SO kan sending organization ya. Kalau AO itu accepting organization. Iya. Jadi yang penting di sini itu. Kalau misalkan kalau IM kan pasti kayaknya udah tinggal masuk aja. Iya. Yang udah pasti keterimanya. Kalau di perusahaannya udah pilih-pilih. Tapi kalau swasta itu biasanya kita nunggu job itu kan untuk interview dan segala macam. Kalau dulu kamu di mana? Di JIK. Ya lembaga terbesar nomor 2 lah.
Ya itulah. Dari kalau dia kan dari ini ya, dari SMK datang ke SMK promosi sekolah-sekolah ya. ya. Kalau swasta itu paling enggak itu ya biasa dari RPK yang kecil ya, itu yang biasa lah kayak aku kayak itu kan. Ntar baru aku kesalurin ke itu SO-nya itu yang besar itu, baru dia nyari job untuk ke Jepangnya. Oke. Jadi ini nih apa ya? Ada yang nanya apakah lulusan SMA itu bisa ke sini atau hanya STM aja ya? Bisa sih, SMA STM nggak pengaruh, cuman ikut aja. Bentar nih, kita lihat dulu. Masuk nggak itu? Oke, gimana tuh? Gimana? SMA. Apa tadi? SMA itu ke sini bisa apa enggak? Bisa. SMA STM nggak pengaruh. Yang penting lulusan apa ya? SMA sederajat lah. IPS pun bisa. Paket C pun bisa. Oh gitu. Paket C bisa. Bisa katanya tuh. Jadi jangan berkecil hati teman-teman yang SMA atau yang paket C. Yang penting nggak nembak aja. Iya, itu. Itu nggak tahu apa ya, ngeceknya gimana ya, nembak apa nggak Ya, nembak. karena di sini banyak ya kasus. Kemarin ada lo kasus kan? Iya. Tahu sendiri kan? Nggak usah cerita. Siapa? Ada loh pokoknya. Ya, jadi paket C pun bisa asalkan kita dapat restu orang tua katanya. Yang penting kan itu bisa sini. Caranya gampang bener. Ya emang apa ya? Kesini tuh nggak gampang lah intinya. Ya ada prosesnya sama. Kayak aku dulu kan berapa tahun berangkat. Kamu juga dulu. Kamu lancar kayaknya. Enggak, nunggu Enggak, setahun. ada. Setelah lulus STM nunggu setahun baru dapat perusahaan. Iya kan? Setahun kan. Dulu aku sekolah dulu biasa di LPK itu kan. LPK Biji Makaku namanya. Ntar kayaknya ada yang nonton mungkin ini. Oh iya. Pak Mul sama Pak Harto ini. Ntar kan ada yang nonton. Iya. Itu dulu yang membantu saya lewat itu bisa berangkat ke sini itu Pak Mul sama Pak Harto itu lewat LPK. Kemudian ada tes-tesnya itu kan, tes tahap awal lah, tahap kedua baru wawancara segala macam kayak gitu. Biasa lah, kayak tes apa ya, seleksi di pabrik-pabrik Jepang itu kan ada kan? Iya, pabrik iya, Jepang iya. di Indonesia itu kan ada kan, di Iya. Karawang lah. Mirip-mirip sih tesnya kayak gitu, ada wawancara sih. Jadi ikut tes dulu ya, daftar dulu, ikut tes. Belajar dulu, belajar Oh, bahasa belajar dulu, Jepang, bahasa Jepang basicnya dulu. dulu, paling nggak Basic. 5 lah, paling nggak lah belajar. Kalau Itu bukunya kira-kira minimum berapa lama? 3 bulan lah paling cepet lah, paling 3 nggak. bulan paling cepet ya. 3 bulan katanya. Setelah daftar, pembelajaran basic bahasa 3 bulan, terus Terus ya itu biasanya ada rekomendasi dari LPK-nya itu untuk ikut tes di sinilah, di sana lah gitu. Di sini banyak. untuk interview perusahaan atau gimana? Enggak, untuk pertama untuk interview untuk SO-nya sendiri. Jadi Oh, iya, untuk iya. yang pengirimnya itu, untuk lembaga pengirimnya itu. Baru setelah itu kan ada tuh, ini cocoknya ke job ini misalkan. Oh iya. Baru tuh ada langsung ke perusahaan Jepang gitu. Itu kalau bisa oke, udah biasanya pelatihan di lembaga pengirimnya itu, di SO-nya itu 3 bulan, paling lama ya 5 bulan ada. Aku dulu 5 bulan. 5 bulan. Hmm. Maksimal 5 bulan, paling cepat 3 bulan ya. Iya, 3 bulan paling cepat main. Itu udah, kalau udah siap belajar itu udah langsung terbang. Jadi habis pelatihan dasar 3 bulan, kita interview SO, setelah dapat lanjut bahasa lagi ya. Belajar bahasa lagi, Memperdalami lagi 3 sampai 5 bulan maksimal. Kalau udah oke dapat perusahaan, terbang. Nah, kira-kira biayanya berapa tuh? Nah, itu akhir aja, nanti aja, nggak usah Gitu ya? sekarang. Oh, iya. Biar penasaran orang-orang yang nonton ini. Terus kalau yang pelajar kesini gimana tuh? Untuk yang pelajar ya? Caranya? Yang Paket C juga bisa paket C kesini. bisa nggak ya kalau paket C? Belum pernah ngeberangkatin yang Belum paket C. pernah. Yang paket C. Jadi kalau SMA bisa ya? Bisa kalau SMA. bisa. Kalau SMA kan kayak bisa S1 ya. Kalau paket C, setahu aku itu kalau paket misalkan ya paket B ya, Iya. kan nggak bisa ke paket C. Oh, gitu. Bisa sih nggak sih? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Gue nggak ikut paket. Setahu soalnya. aku, setahu aku tuh kalau udah kan misalkan lulus SMP ya, nggak lulus SMP misalkan, Iya. ambil paket B, Iya. itu nggak bisa ambil paket C, karena paket B itu udah terakhir loh, SMP, setara SMP itu. Oh, gitu Setahu ya. sih. Jadi kalau paket C langsung ke S1 kayaknya nggak pernah dengar. Paling nggak SMA lah, STM lah. Ya katakanlah SMA di sini ya.
SMA. IPS, IPA pun bisa ya? Iya sama aja mau ngapain. Tapi kan ntar cocok-cocokan di sini jurusannya apa kan? Ngambilnya gitu ya. Terus kampusnya apa? Kampusnya mana? Pengennya apa kan? Ya kalau kampus swasta gampang gitu ya. Gampang. Kampus ya kayak kampus kita ini kan gampang. Nah, itu kalau yang nggak punya pengalaman sama sekali nih, lulus Pengalaman SMA pengen kuliah ke Jepang, itu sama prosedurnya, harus pelatihan bahasa lagi atau Iya. enggak? Gini, kalau misalkan itu sih bebas ya mau Iya. pakai kan kalau di Jepang itu ada yang kalau yang sekolah yang besar itu ada 2 jalur tuh. Ada Iya. dua jalur juga. Jadi yang bahasa Inggris Iya, sama yang bahasa Jepang iya, iya. ada sendiri tuh. Iya. Nah kalau misalkan dia bahasa Inggrisnya oke, dia mau ambil yang bahasa Inggris oke aja, bisa aja. Tapi harus ada sertifikatnya. Apanya? Bukti kita punya sertifikat Enggak sih, TOEFL kita ada atau tesnya apa. kan. Ya TOEFL paling ada lah, paling minimalnya berapa kan, skornya berapa. Tapi kalau misalkan untuk kampus yang swasta yang umum kayak tempat kita ini kan bahasa Jepang ya, semuanya aja pelajarannya bahasa Jepang ya. Iya, bahasa Jepang. Kalau nggak bisa kan kasihan, Kita ngambil anaknya bahasa bisa Jepang, ya. bisa Jepang kan gimana ngikutin pelajarannya kalau nggak bisa. Berarti harus ikut basic dulu ya. Paling nggak ikut basic kan di sini terus ada itu kan program peranya itu kan. Oh iya, Yang pra berlaku. masuk kuliah ya. Iya, itu kan maksimal 2 tahun di sini. Maksimal 2 tahun. Oh, Iya. jadi dari situ kita ini ya bisa mendalami dulu ya sebelum Iya, masuk paling kampus nggak, ya. paling nggak kalau misalkan untuk bisa mengikuti pelajarannya paling nggak N3 N2 ya. N2 lah paling ini biar enteng lah. Oh, N2 ya. N3 pun bisa ya. Iya bisa lah sambil jalan lah. Kalau N3 sambil jalan. Rata-rata bisa ya kalau pelatihan bahasa pra masuk universitas itu selama 2 tahun kira-kira dapat ya N2 ya. Kalau kita Dapat lah, serius bisa lah. belajar ya. Bisa lah. Yang penting ya itu aja. Belajar aja. Belajar aja ya. Oke. Jadi untuk harganya juga berapa nih? Yang pasti lebih mahal sih daripada yang magang sih. Oh gitu. Ya kan? Walaupun nggak Lu dulu iya. berapa habisnya ke sini? Ya, Ingat nggak? ya itu ya udah lupa. Jadi di Indonesia itu nggak usah pelatihan bahasa lagi sebelum Apa ya? berangkat itu. Kalau yang lulusan Bisa, SMA nih, bisa nggak ada yang boleh, ada yang enggak. yang boleh Bagus itu sih. gimana? Yang boleh tuh biasanya karena apa ya? Mungkin misalkan nih ada di sekolah Jepangnya tuh ada orang Indonesia, yang mungkin yang ngajar itu. Orang Indonesia atau ngajar bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Iya, kan. iya, iya, iya. Kan itu mungkin kalau orang sama sekali nggak bisa kan bisa aja belajar di situ. Tapi kalau nggak bisa sama sekali kan kasihan. Paling nggak ya punya basicnya dulu kalau mau belajar semua. Jadi walaupun nggak diwajibkan dulu, haruslah persiapan dulu ya. Persiapan Kalau lah, basic itu ya, kasihan. iya. Apalagi ntar kalau misalkan ini kalau kita kan part time kan ya, Iya. buat biasa lah buat tabungan sama Iya, buat iya. nyicil ini biaya sekolah kita kan Iya. paling nggak kan juga part time. Kalau part time kan tahu sendiri bahasanya juga ditentuin. Oh iya. Jadi di sini tuh kuliah bisa sambil kerja Iya, tuh kan? part time ya di sini ya. Hmm. Jadi paruh waktu. Jadi kita tuh kalau nggak bisa bahasa susah juga dapat Kerjaan kan? kerjaan ya. Iya kan? Ngalamin Seenggaknya sendiri kan? tahu lah basicnya. Iya. Iya. Iya kayak junior kita kan ada yang sampai ditolak kan, ada kan? Iya, ada, yang banyak. kan dia wawancara itu nggak bisa ini alasannya karena bahasanya masih kurang gitu kan, Iya, ditolak gitu kan. Iya. Tapi ya walaupun memang ada yang tempat lain sih, tapi kan juga kasihan. Takutnya Iya. nggak langsung kerja itu kan, ada yang nunggu sampai berapa minggu, berapa bulan kan. Iya. Nah, satu lagi nih. Apa? Kalau untuk Tokutei Gino atau Exkensun ya, ex-siswa magang, pengen kembali ke Jepang. Entah itu Tokutei Gino atau kuliah ke sini. Gimana tuh caranya? Tetap Tokutei Gino dulu deh, gimana caranya? Kalau teknik gendong itu biasanya kan emang kita harus ngambil skillnya dulu ya. Apa dulu pas Kensuse ya. Kita kan ambil skill yang level 3 yang terakhir ya, yang ketiga itu kan ada kan. Kalau zaman dulu ada nggak dulu? Ada. Yang ketiga ada. Iya. Gue zaman dulu nggak ada bro. Jadi cuma Enggak deh, pertama. gua juga pertama doang. Iya kan? Pertama doang, kan? iya. Itu nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. Itu nggak bisa dipakai. Itu jitko yang level yang biasa yang rendah itu nggak bisa diambil, nggak bisa diajuin untuk teknik gendong. Jadi yang ambil yang walaupun walaupun X tingkatnya magang. tinggi. Yang Kan ada IQ, NIQ, SANQ. Yang Kan SANQ misalnya kan mesin bubut nih. Proses mesin kan, mesin bubut. Punya kelas 2 nih. Levelnya tuh sertifikatnya tuh itu nggak bisa tetap. Nggak bisa. Yang tahun ketiga itu kan ada tes yang tahun ketiga.
Di zaman kita mungkin nggak ada. Oh, sekarang Itu mulai ada kapan itu? ya? Ada, sekarang ada, udah ada. Ada tesnya tuh, sebelum pulang itu ada tesnya. Itu berhasil, biasanya perusahaannya mau proses, mau lanjut. Jadi kita langsung otopet gitu bisa dari Kensusei. Gitu. Kalau misalkan pulang ya mau nggak mau kan ambil tes skill itu, kayak apa ya, yang banyak, yang kemarin aku lihat tuh yang banyak tesnya itu pertanian, peternakan juga itu sih, terus kaigo. Oh, walaupun nggak sesuai dengan bidang kerja yang dulu bisa ke sini. Bisa. Tapi kita harus ikut Tes skillnya itu lulus. tes Harusnya keterampilan di Indonesia. Iya, di Indonesia. Caranya gimana itu? Kan banyak nih yang nggak tahu nih. Aku juga ini sih lihat di website aja. Aku kan juga lihat-lihat di LPK yang itu kan namanya, di kalau di web Facebook itu ada lowongan kerja Jepang itu ada. Oh, di LPK Bapak sendiri belum ada kayak gitu, Pak? Program Belum ada. memberangkatin Tokutei Gino gitu. Sekarang ini masih belum aku. Masih cari-cari prosesnya, maksudnya gimana ya? Apa namanya? Masih ini belum ada kerjasama sama yang di sini. Emang rumit, Pak, proses Tokutei Gino itu? Iya, rumit gak rumit sih. Soalnya kan apalagi sekarang ya, ini masalah corona ini ya. Oh iya. Apalagi kerjaan, tahu sendiri kan kerjaannya di Jepang udah mulai menurun kan. Kerjaan mulai kurang kan. Iya. Kayak Susei aja banyak yang nggak bisa terbang. Ya kan? Cancel ya. Ini banyak cancel kan. Kalau udah lancar mungkin aku udah nanti bisa cari-cari bisa. Kemarin sih aku udah cari-cari sih, cuman masih banyak yang nolak karena pekerjaannya masih kurang lah, nggak seramai yang dulu katanya. Iya sih, di sini juga nggak hanya di Indonesia ya. Ya kan? Perusahaan menengah ke bawah itu banyak yang Yang ambruk kolaps, ya. iya. Iya. Di sini juga sama dampak corona itu. Yang mudah-mudahan cepat berakhir Iya, lah kalau corona misalkan itu. Tapi kayaknya nggak cepat buru-buru berakhir ya, Pak. jangan deh. Aku aja ini ya buat ini untuk berangkat pelajar aku ditunda 2 semester kan, inget gak? Oh iya, nggak bisa berangkatin ya. Iya, UPK apalagi UPK Lawang ya gue ini aku harap-harap ya Pak Buji, Pak Iman. Tadi ini ya Pak Itu untuk Buji, Tokutei gimana, Gino Pak? Ya. katanya buat ex magang. Hmm. Terus kalau apa? Ex magang, ex siswa magang pengen kesini kuliah. Hmm. Itu lebih gampang. Bisa gampang, bisa iya, bisa enggak. Kenapa tuh? Kalau gampang Iya. biasanya sekolah tertentu. Kayak sekolah kita ini gampang banget. Oh, karena Untuk kayak swasta. Jepang. Karena swasta. Enggak mesti kayaknya. Karena apa ya? Kalau yang program untuk kampus kita ini kan dia mintanya untuk benar-benar X loh. Dia sampai sampai request ke saya. Saya mintanya paling enggak yang X. Jepang. Oh, Karena mungkin basicnya bahasa ya, basicnya udah bisa ya. Biasanya udah enak. Apalagi kan emang kalau kampus kita kan kalau nggak lulus N2 kan nggak bisa Oh iya. nggak bisa lulus. Iya. Di kampus kita itu, Ya. jadi ada syarat pelajar asing yang nggak bisa Lulus N2 lulus N2, ngambil sertifikat N2 itu, bahasa Jepang N2, JLPT. JLPT, itu nggak bisa lulus. Jadi Semuanya, reunion ya, iya. apa namanya? Reunion itu mengulang ya? Iya. Nambah semester setahun. ya, nambah setahun. Dan 100 meternya lebih mahal lagi. Nah, Tahu kan? semester lebih mahal lagi. Sekarang kita ada tunjangan-tunjangan loh. Ya kan? Tunjangan apa tuh? Kita kan itu kan bayarnya segitu kan sebenarnya Oh iya, ada ini. kita sama orang Jepang beda loh. Iya, Lebih murah berapa karena persen orang kan? asing, 30%. karena orang asing di sini tuh, jadi biaya per semesternya tuh Cut apa ya? di-cut sedikit lah ya. 30%. Khusus untuk Untuk pelajar asing. asing aja. Ayolah ke sini. Lihat nih. Gampang, cocok. Pak. Yang penting izin orang tua. Oh, jadi gampang ya kalau di sini ya. Kalau susahnya di kampus lain susah gitu. Nah, selain nggak tahu caranya macam-macam kan, ada yang nggak mau, misalkan ada kan yang nggak mau ex Jepang tuh ada, sampai ada yang kayak gitu, pernah dengar itu sih. Kenapa itu nggak mau magang, Pak? Nggak tahu, mungkin kan orang Jepang, ya kita ex kan tahu celahnya lah di Jepang gimana. Takutnya ada orang kita itu kesini mau kabur kan, banyak kan kayak itu, dengar pernah dengar nggak? Jadi yang penting kalau kita mahasiswa asing kabur, mas pelajar itu nggak pernah dengar. ada. Jadi yang untuk yang aku itu kan sebelum Yang kalau kuliah kan pelatihan ada yang pra itu kan, itu ya. ikut masuk pra itu buat jalan doang, jalan buat ke jalan lain maksudnya gitu loh. Ya itu Ya, emang emang. diniatin dari awal mungkin ya. Makanya. Tapi kan orang Jepang kan namanya apa ya? Iya. Ketat kan, tahu sendiri kan segala macam. Kalau udah jelek satu ya udah. Oh iya kan, Kecap. feedback lain-lain. Oke, jadi Tapi untuk sementara untuk kampus kita belum ada
yang nakal ya. Iya, ada yang nakal. Belok-belok gitu. Jadi katanya untuk kuliah di Jepang itu banyaknya yang menerima itu X ya, karena udah tahu basicnya juga ya. Yang penting X itu magang. bahasanya. Penting biasanya. bahasa. Bahasa lah. Minimal basic lah bisa lah ya. Jadi jangan kecil hati, yang SMA pun bisa berangkat. Oh iya, untuk harganya berapa tuh Pak? Harganya. Jangan tanya. Ya. Iya, Harga emang barang. Harga. Iya, itu maksud. Iya, ya untuk magang sih rata-rata untuk Magang. Iya, berapa tuh, Pak? IM ya, IM dulu ya. Karena sebenarnya IM itu kan ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat kan kadang tasnya beda-beda ya. Rata-rata ya kalau misalkan ada yang murah ya 5 jutaan lah habis paling. Tapi kalau yang mahal ya ada yang sampai 15 juta, 20 juta ada. Sampai Walaupun berangkat. IM loh. Sampai berangkat. Sampai berangkat. Walaupun IM ya. Sebenarnya kan kalau Bapak gimana, Bapak? sebenarnya programnya gratis kan. IM kan dalam negeri ya sebenarnya. Iya, Tapi sebenarnya gratis ya. Tapi kan ya tahu sendiri lah. Kalau Bapak gimana? Kalau saya kan berangkatnya swasta. Tapi besok aku ada program baru loh, bikin SO. Oh gitu. Iya. Jadi Program langsung berangkatin sendiri. gitu. Iya. Oh, jadi kalau untuk sekarang jadi Masih ngirim ke SO. Masih ke SO itu. Hmm. Kita kerjasama sama SO itu. Iya. Macam-macam banyak. Berapa tadi biayanya, Pak? Yang apa? Yang swasta yang dua. Iya. Itu kalau itu antara 20-an lah, 20 sampai 30-an. Itu tuh udah include biaya bahasa, Udah. berkas, segala macam. Tiket. Udah tiketnya itu dibayarin sama perusahaan sana kok. Oh gitu. Dan sini. Kalau untuk magang katanya dibayarin. Iya, udah semuanya. Gitu ya. Jadi 25 juta sampai 30-an lah, 30-an. Nah, itu siapin katanya biayanya segitu. Kalau magang gitu. Kalau swasta ya. Kalau negeri mah ya murah, seharusnya malah gratis tuh, tapi ya namanya Banyak embel-embelnya ya. nggak tahu lah, tahu sendiri lah. Jadi rata-rata segitu tuh katanya kalau swasta ya. Magang, untuk magang ya. Iya, untuk magang 25 SUC. sampai 30 SUC. untuk ngeberangkatin siswa magang. Segitu ya. Dulu lo habis berapa? Aku tanya ke lu. Udah lama banget Berapa? dulu. Ya sekitar segitu Dulu kan ada. Kalau dia kan tahu ada sistem nyicil kan buat Iya. Nah, Iya ini. nih. Kalau Ini. kalau nggak punya saya berat nih di biaya 25 sampai Ada 30. nyicil. Bisa kayak gitu, Pak? Ada bisa. Di bawah bisa. Kalau aku bisa ya, tapi pihak ketiga sih kebanyakan pakai operasi segala macam itu ada. Oh, jadi pihak ketiga. Jadi ketiga. kita minjem ke Bukan aku yang minjemin ya, Oh. tapi pihak ketiga. Ya bank lah mungkin lah operasi. Oh gitu. Jadi gampang ya sekarang ya, Sekarang dipermudah udah. ya. Sekarang informasi lebih gampang daripada yang dulu kita. Iya, susah. Tahu sendiri kan. Benar. Nah, gitu katanya. Yang kesulitan biaya bisa juga jadi pakai pihak ketiga, entah itu dari koperasi, entah itu dari Cicil. bank ya. Cicil, jadi per bulannya setelah kita sampai Jepang Nah, kerja baru di cicil. sini dapat gaji, kita cicil per bulan ya. Iya. Oke. Nah, untuk pelajar asing gimana? Untuk pelajar. Untuk pelajar itu kan ada yang kita langsung Daigaku apa kuliah ya, kampus ya, Universitasnya. langsung masuk. Atau Ada yang pra. Yang di kelas itu. bahasa gitu ya. Kelas bahasa, kelas sebenarnya 2 kelas tahun. bahasa, iya. Kalau untuk pengurusan data sendiri kalau tempat saya ya, Iya. itu rata-rata tuh kalau data doang ya, Ya, 10 sampai 15 juta lah. 10 sampai 15 juta Hmm. sampai berangkat. Iya. Include segala macam. Enggak lah, Tiket. itu ke data. Oh, data aja. Oh, Gue kan Data, ngerti bisa. iya, Kita kan iya. perlu ini terjemahin dokumen, Iya. nyiapin dokumen. ininya deh, ngisi bersihnya dokumen. berapa untuk include bahasa Ya, di Indonesia. dikit-dikit jangan semuanya itu kan tapi beda-beda masalahnya. Oh iya. Tiketnya kan kadang murah kadang-kadang ada mahal ya nggak? Iya, Gitu. iya. Kalau pas murah ya berapa? 5 jutaan lah, 5 hitung jutaan rata-rata kan? ya. Paling mahal berapa? Ya, 7 sampai ya. iya, 8 kan, 7 kan. Itu berkas 10 juta. 10 juta misalkan, tambah tiket pesawat berapa? 5 juta. 5 juta, Murah ya. 15. Terus Bahasa, pelatihan bahasa di Indonesia 5 juta. 5 juta, 15, 20 juta. 20 juta. Terus ini uang gedung untuk yang di sininya. Karena ada uang gedungnya. Oh, buat masuk ke sini ya. Iya. Masuk sekolahnya, uang gedungnya, uang pangkalnya berapa? 30 juta. Itu harus Ya iyalah. enggak harus kontan atau cicil gitu? Harus kontan lah. Kontan. 30. Tapi kan tempat kita kan ada spesial ya, nggak ada uang gedungnya. Pas awal inget nggak yang pas kamu kita? Oh iya pas awal, sekarang mah ada ya. Jadi 30. Tapi rata-rata ada uang pangkalnya ada. Hmm. Ini rata-rata ini ya yang kebanyakan untuk yang sekolahnya ya.
Kalau tempat kita kan emang spesial. Nanti kalau misalkan pengen harga spesial ya pasti ya ke tempat kita aja, itu kan Oh, pasti iya, iya. lebih murah kan. Jadi 50 lah. Ya 50 Terus uang biaya semester. semesternya? Biasanya itu bisa dibayarin ini ya pas kesininya apa Oh, pas dicicil bisa. bisa. Jadi Itu biasanya 30 jutaan. ini untuk kelas bahasa ya, masuk kelas bahasa ya. Bahasa. Kelas bahasa satu semester itu bisa dicicil. Pokoknya yang penting uang pangkalnya dulu, uang gedungnya. Ya paling 60 jutaan lah kalau mau pelajar mah. Siapin Sama. uang 60 juta ya di Indonesia ya. Iya. Itu nggak boleh dicicil. Apa? Kalau di Indonesia itu nggak boleh ya, harus ada uang segitu ya. Iya kan kalau misalkan ada masalah ntar kalau dia udah berangkat sini dia nggak bisa bayar kan jadi masalah gua. Iya. Gua kan sebagai perwakilan yang di Indonesia kan ya. Jadi paling enggak aku udah di Indonesia udah transfer. Tapi boleh sih anaknya mau bayar sendiri silahkan. Misalkan dia mungkin ya agak ragu sama gua ya. Pokoknya ini ntar lah takutnya gue ditipu apa gimana kan. Dia mau bayar sendiri silahkan. Tak kasih itunya kan apa namanya? Receipt apa sih namanya? Dia untuk invoice namanya. Iya. Jadi itunya tak kasih ke dia, mau bayar sendiri ke sekolahnya silahkan. Tapi aku cek dulu uangnya ada nggak beneran dulu. Kalau ada sih oke saya cek dulu uangnya. Rekeningnya itu. Takutnya Takutnya nggak Apa? ada uang pengen berangkat. iya. Terus ini pakai belok-belok tadi itu. Iya. Ya kan? Oke. Jadi siapin kalau untuk pelajar di sini 60 juta. Itu yang umum ya rata-rata ya. Tapi kalau tempat kita kan murah. Tempat kita kan murah kan? Iya, segitu Yang ya. tempat kita kan Berapa tuh, Pak, biaya semesternya? 20 juta kan kita dulu. 20 juta. Iya, Enggak, di 20 sini juta. yang sekarang. Iya mana? Yang sekarang Iya mas 20 juta. 20 juta. Oh. 15 Nah, 15 20 juta itu satu semester bisa dicicil. Yang di sini nggak bisa lah. Hah? Nggak bisa kita kan? Enggak, yang dulu, yang sekarang. Katanya bisa dicicil. Itu yang uang semesternya. 35, yang kita semester biasa yang bisa dicicil Kalau tuh. untuk kelas bahasa, Yang kelas biasa nggak bisa lah. Itu kan harus dibayar pas di awal kan. Pas kita yang 18 emang itu ini enggak? enggak yang 20 sekarang juta. loh, yang sekarang. Yang sekarang nggak bisa. Sekarang katanya 30 uang pangkalnya. Ah. Nah, uang semesternya 20. 20. Oh yang umum itu yang umum tadi Iya, tuh iya, bisa yang iya. itu bisa. Iya kan nanya ini gimana sih, Pak? Yang di sini apa kita kita di sini. Yang enggak, yang sekarang. Maksudnya ini kan nanya yang sekarang, yang Iya. info terbaru. Ya rata-rata bisa sih dicicil. 20 juta. 20 mang lah ya. 20 juta. 20 jutaan bisa dicicil. Yang penting uang pangkalnya 30 juta katanya. Nah, banyak yang bingung mungkin, Pak, kalau udah kesini bisa cari kerja enggak? Apa nanti kita kebayar enggak? Uang Bisa. uang semesternya? Bisa sih kalau misalkan kita kan sebenarnya dibatasin ya. Satu Hmm. minggu kan berapa jam? 28 jam. 28 jam ya. Oh, bisa kerja. Oh, jangan khawatir, bisa kerja part time berupa waktu. Kalau pas hari libur kita bisa ambil berapa jam? 40 jam kan ya? Iya, berarti bisa iya. Pas iya. liburan itu kan kita libur kan 2 bulan. Kita kan kayak sistemnya kayak di Indonesia sama kan. 4 bulan masuk, 2 bulan libur. Sama kan di sini. Di sini sama di Indonesia kan. Semester bahasa pun ya. Kelas bahasa pun ya. Paling enggak kalau yang untuk yang apa namanya? Yang biasa yang kita 28 jam kita kan 1 bulan bisa dapat berapa? 10 mangan ya? Ya 10-an juta ya. Bisa lah untuk ini bayar semesteran lah. Oke. Berarti tadi yang pertama untuk magang 25 sampai 30 juta. Terus ya untuk pelajar kelas bahasa itu di Indonesia harus punya minimal 60 Iya, juta ya. Gitu katanya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman udah sampai Jepang, udah kerja di sini, asal kita bisa bahasa basic, kita juga bisa kerja paruh waktu ya. Jadi jangan khawatir soal biaya. Oh iya, dan juga di sini juga kan banyak beasiswa ya. Oh iya. Jadi kita di sini Lu dapat kan? Iya. Udah lah, jangan dibahas itu mah. Udah gak ada. Nah, jadi kalau ke sini kita bisa apply beasiswa ya. Iya. Itu lagi enaknya di Jepang itu nggak ribet ngajuin beasiswanya. Nggak ada syarat-syarat macam. Ya paling ya cuman wawancara biasa lah. Tapi ya kalau nggak bisa kita nggak bisa bahasa ya sama aja. Yang penting bahasa nomor 1 kan. Kalau di sini mas. Ya, gue sih percaya teman-teman yang mau ke sini sih ya pasti Bahasanya pasti bagus ya. niatnya untuk bahasa ya belajar. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya. Pertanyaan sudah dijawab langsung oleh direktur lembaga Sakura Gakui. lembaga pendidikan kerja Sakura Gakuin. Udah ngirim pelajar. Iya, Udah ngirim pelajar berapa coba sekarang? Berapa, Pak?
berapaan ya enggak ini sih. Udah banyak ya. Ratusan ada lah. Ada. Kita di sini udah berapa anak coba? Ada kan? Ratusan udah ada kan? Orang Indonesia di sini mah. Sampai ada yang nggak kenal kan, kamu nggak kenal kan koi yang baru kan? Karena yang gini baru kan? Nggak kenal. Banyak yang Dia kenal. aja nggak mau kenal. Iya. Udah lah, pokoknya gitulah. Pertanyaannya dari teman-teman udah dijawab langsung oleh pemilik lembaganya. Jadi kalau mau ada tanya-tanya langsung, nanti saya kirim linknya atau nomor emailnya ya. Nanti di link deskripsi kan ada. Oh iya siap, nanti Nah, saya Facebook tulis. aja, Oke, siap. nama Facebook aja. Saya tulis. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya infonya untuk Nanti lanjut lagi nggak nanti? nanti lanjut lagi ada. Bahas. Mengapa Apa? banyak orang Indonesia yang pengen ke Jepang itu kenapa? Oh, Nanti gitu. kita bahas di Nanti. video selanjutnya. Oke. Oke. Cukup sampai sekian. Ya, arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak ya. Ya. Sekali sama di stop.